This is the state's case against Gypsy Rose Blanchard. She's got paraplegia, epilepsy, heart murmur, and she's allergic to sugar. Everything I do for her. My mom is my best friend. All she wants to do is keep me safe. Gypsy! Hi, welcome back Story Lala. So, stay on my channel. Di video-video sebelumnya, itu kita ngebahas tentang tindakan kriminal. Emang sih tindakan kriminal itu nggak patut banget dicontoh, dan itu banyak sekali merugikan orang lain, bahkan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. So, juga kita menceritakan suatu kejadian kriminal itu tidak mutlak bahwa seseorang itu emang pembunuh dengan disengaja, melainkan orang yang membunuh itu bisa dilandasi dengan tekanan yang membuat dia stres, kemudian ada sedikit unsur-unsur gangguan kejiwaan. Nah, di story kriminal kali ini kita lebih mengupas dari orang yang berperilaku baik-baik saja dan hubungannya harmonis dan bikin banyak iri orang. Ternyata di balik itu mereka menyimpan suatu kisah yang sangat sadis. Bagaimana tidak, seorang anak dan ibu ini sangat gimana ya? Ibunya menginginkan anaknya itu sakit parah, sedangkan anaknya menginginkan ibunya mati. Kira-kira ada kisah apa ya di balik kasus si Gypsy Rose, Dede dan Gypsy Rose ini? Kayaknya ini adalah suatu kisah yang patut kita kupas setajam-tajam Carter. Nggak main lagi silet, tapi Carter. Okay. Lanjut. Anyway, you like video, you can click tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Thank you very much. Sebelum kalian lanjut ke kisah-kisah yang sadis mencekam. Oke, diawali dengan perkenalan dulu ya. Nih, si Dede ini dikenal sangat baik, orangnya dermawan, orangnya penyayang sama anak, dan orangnya itu lemah lembut, good mother. Ya bisa dibilang dia this is mother perfect lah gitu. Nah, si Dede ini dia tidak bekerja. Ketika ditanya, kenapa Dede kamu tidak bekerja? Dia menjawab, saya ingin menghabiskan waktu bersama putri tercinta saya. Mengharukan sekali ya. Gypsy Rose lahir pada tanggal 27 Juli 1991. Gypsy ini dideskripsikan bahwa dia ini wanita mungil yang hanya tingginya itu 152 cm dan dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Kasihan banget ya sama si Gypsy. Mukanya pucat, badannya kurus, terus juga giginya ompong, gak punya gigi si Gypsy ini. Jadi kalau misalnya dianya pergi jalan-jalan, dibawa emaknya jalan tuh kan, ya dianya pakai gigi palsu. Terus juga di sini dikatakan bahwa si Gypsy ini itu nggak memiliki rambut, dianya botak. Botaknya itu karena harus dicukur, bahwa si Gypsy diklaim mengidap penyakit kanker. Duh, kasihan banget nih anak. Terus juga dianya ini kayak tidak terawat gitu, dan terus dia pakai kacamata besar. Karena dianya berpenampilan seperti itu, jadi orang-orang ini mengira bahwa Gypsy ini lebih tua daripada usianya. Gypsy juga selalu dandan, mengenakan wig. Ya dia, ya namanya anak perempuan ya, harus tampil cantik kalau dibawa pergi-pergi. Dia juga suka dandan seperti layaknya Princess Disney. Nah si Gypsy ini suka banget nih sama princess di Disney. Jadi dianya itu berdandan layaknya Princess Disney, mengenakan rambut palsu, dan orang tuanya itu mendukung, layaknya ibunya ya.
Sebelum gue lanjut dengan kronologi penyakitnya si Gypsy ini, kita ada cuplikan video dari filmnya. Jadi tuh gengs, cerita si Gypsy ini menjadi salah satu faktor kisah yang epic ya menurut gue dan yang lainnya. Kalau suka dengan film ini ya, ceritanya itu sangat bagus. Karena sampai sangat bagus menjadi inspirasi perfilman Hollywood. Nah, ini adalah Tyler, dimana mereka menggambarkan sosok Dede sama si Gypsy. Kita lihat. Nah, bener kan, dia tuh lahir 27 Juli. Tuh, di Tyler ini aja kita melihat ada keganjalan sama si Dede. Ketika mereka diinterogasi sama dokter, si Gypsy ini kayak dipegang sama emaknya, tangannya kayak pegangannya itu keras, sehingga Gypsy itu menoleh mamanya dengan penuh tatapan, bukan tanda tanya besar ya. Dia mau mengungkapkan sesuatu, tapi itu kayak tertekan karena sesuatu ancaman. Oke, lanjut. Dibilang di sini bahwa si Gypsy ini memiliki penyakit yang cukup banyak dan itu juga berbahaya. Ibunya bilang bahwa Gypsy ini memiliki penyakit cacat kromosom, epilepsi, lumpuh, leukemia, distrofi otot, kerusakan otak, hingga penyakit mata. Mamanya pun juga mengungkapkan bahwa si Gypsy ini sudah menderita penyakit mata itu sejak kecil. Karena fisiknya ini sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi mamanya ini bilang bahwa si Gypsy harus sekolah dari rumah. Ya, si Gypsy ini nggak boleh keluar rumah melainkan sama emaknya. Jadi bisa dibilang di mana emaknya berpijak, di situ ada Gypsy. Karena kehidupannya ini sangat harmonis, penuh kasih sayang dan penuh perhatian, mamanya si Gypsy sama si Gypsy ini itu disorot sama media. Media itu nggak pernah berhenti untuk menyoroti kehidupannya dua orang ini. Seperti selebritis. Tetapi pada Juli 2015, media menguak bahwa kehidupan Dede dan Gypsy tidaklah seperti yang mereka pikirkan. Dede pun ditemukan tewas di kamarnya. Kita melihat bahwa si Gypsy ini emang penuh tekanan. Ya mungkin, maybe mamanya itu nggak mau terjadi sesuatu kepada anaknya. Makanya mamanya itu sangat melarang Gypsy untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dengan pria lawan jenisnya si Gypsy. Gypsy hanya memiliki teman dekat, itu tetangganya yang cewek yang satu tadi itu. Dan Gypsy ini curhat sama si cewek itu bahwa aku menemukan seseorang yang aku cintai. Aku selalu berkomunikasi dengan dia melewati chatting Facebook. Tetapi ketika ibunya tahu, ibunya ini sangat marah besar dan laptopnya si Gypsy ini dihancurkan oleh ibunya supaya si Gypsy tidak bisa berkomunikasi lagi dengan orang lain. Tuh. Karena tekanan itu, pada suatu hari, Dede ditemukan tewas tidak bernyawa di kamarnya. Dede ditemukan tewas di kamar mandi dengan luka tusuk. Nah, kematian Dede ini sudah beberapa hari baru ditemukan oleh pihak polisi. Dan polisi mengklaim bahwa kematian Dede ada kaitannya dengan si Gypsy. Karena ketika dilakukan investigasi penemuan mayatnya si Dede di kamar mandi, polisi tidak melihat di situ ada si Gypsy.
Secara logika saja kita sudah menebak ini ada kaitannya matinya si Dede itu dengan si Gypsy. Kalau misalnya nih ya, mungkin si Gypsy ini diculik kali ya sama si maling. Daripada kita menebak-nebak, mending kita lanjut aja cerita. Sebenarnya, apakah benar ada kaitannya dengan si Gypsy kematiannya si Dede? She's never gonna let us be together. Di video tersebut mamanya itu sambil ngomong nangis-nangis gitu ya. Kayaknya mamanya itu pengen bahwa si Gypsy ini hanya mencintai mamanya aja, nggak usah mencintai orang lain, itu tidak penting. Ya tapi nggak bisa egois kayak gitu juga. Ya kita tahu bahwa si Dede ini sangat sayang sekali sama si Gypsy. Nah kemudian di situ juga di video itu ada seorang cowok. Gue curiga nih dengan cowok. Apakah kematiannya si Dede ini ada kaitannya dengan cowoknya si Gypsy? Oke, kita lihat investigasi. Check it out. Tetangganya yang namanya Aleah ini dia mengungkapkan bahwa si Gypsy ini memiliki pacar online tetapi mereka bestrif. Nah, bestrif itu kids zaman now ya pada tau lah gitu ya. Nah, bestrif itu pacaran diem-diem di belakang orang tuanya. Siapa nih yang pernah bestrif? Menurut Aleah, ketika Gypsy mendeskripsikan pacarnya itu, Gypsy juga sering cerita sama si Aleah. Aleah pun mengungkap bahwa pacarnya si Gypsy ini cukup aneh. Nah, ketika si Aleah mencetuskan ciri-cirinya seperti itu, polisi pun langsung mengarah kepada Nicholas Gagen. Bahwa polisi bilang bahwa ini ada kaitannya pembunuhan si Dede itu dengan Nicholas Gagen. Nicholas Gagen pernah berurusan dengan polisi. Membingungkan. Ada apa sebenarnya si Nicholas ini ya? Have you been able to confirm the girl's medical history? Which part? Any of it? Nah, di video ini kita menemukan dua orang dokter, cewek sama cowok. Dia itu lagi memperbincangkan keadaannya si Gypsy. Nah, dokter cewek ini dia mengatakan bahwa ada keganjalan di dalam diri Dede dan si Gypsy. Sebenarnya si Gypsy itu tidak memiliki penyakit yang sangat menyeramkan, bahkan mematikan gitu ya. Gue dengar penyakitnya aja serem banget, Bo. Badan satu dikeroyok penyakit yang banyak kayak gitu kan. Nah, jadi dokter ini bilang bahwa itu semua bohong, dan dokter cowok ini mengatakan bahwa kita harus menyelidiki lebih lanjut. Apakah benar si Gypsy ini menderita penyakit yang seperti ibunya katakan? Apakah ibunya yang menderita penyakit kelainan kejiwaan? Nah, itu ditanda tanyain. Nah, dokter juga mengungkapkan bahwa Dede sama si Gypsy ini ada suatu kelainan kejiwaan. Entah itu Dedenya atau si Gypsy-nya. Lanjut lagi, ketika polisi mendobrak rumahnya si Nicholas, bahwa emang benar di situ ada si Gypsy. Polisi pun juga kaget, semua pihak media dan dokter yang sering menangani si Gypsy itu juga kaget melihat bahwa si Gypsy ketika di rumah Nicholas itu tidak menggunakan kursi roda dan rambutnya itu tumbuh. Kan tadi rambutnya itu botak ya, dicukur sama emaknya. Tapi kalau orang emang menderita kanker, mana adalah rambutnya botak terus tumbuh lagi? Nggak mungkin kan? Berarti di sini diklaim bahwa si Gypsy itu orangnya sehat walafiat. Ternyata penyakitnya itu semuanya bohong. Rambutnya yang botak itu bohong. Dia botak karena dicukur emaknya. Dan dokter pun mengklaim lebih lanjut bahwa dokter juga melakukan pemeriksaan kepada Dede bahwa Dede ini memiliki sindrom Munchausen. Aduh, susah banget nih nama penyakitnya. Aduh. Ya, kalian bisa lihat ya di sini sindrom Munchausen. Nah, kemungkinan ada suatu tindakan kriminal penipuan oleh
si Dede. Karena kenapa? Ya bisa kalian berbalik lagi di kisah sebelum-sebelumnya bahwa si Dede ini sangat bahagia karena mereka itu ditanggung pemerintah, hidupnya, rumah difasilitasi, terus itu kendaraan juga difasilitasi, dapat kupon makan dan segala macamnya. Terus itu juga dia diberi hadiah, uang, bahkan ratusan dolar gitu kan. Nah, di situ mungkin membuat si Dede ini berencana bahwa hidup enak, ya udah menipu aja gitu. Jadi anak yang dijadikan dia korban. Nah, si dokter juga mengklaim bahwa Dede ini orangnya bisa dibilang jiwanya sakit karena si Dede menderita sindrom yang dimana orang itu bisa memanipulasi orang sekitar dengan keadaannya yang terpuruk. Ya, bisa kita bilang seperti itu. Ya, apa yang dilakukan sama Dede itu adalah tindakan kriminal penipuan. Terus juga di sini mereka bilang bahwa si Dede ini dikasih tiket pesawat cuma-cuma, dikasih tiket main ke Disneyland. Ya gimana ya, enak banget gitu ya, liburan ke Disneyland pakai pesawat nggak usah bayar karena udah difasilitasi sama orang-orang kaya, dan kayaknya Dede ini kenyamanan gitu ya. Nah, juga si Dede sama si Gipsy ini dikasih juga nih voucher buat tidur di villa yang mewah, ya tidur di villa yang mewah. Terus itu aduh enak banget deh hidupnya si Dede sama si Gipsy. Nah, karena semuanya udah terbongkar, si Alea sahabatnya Gipsy juga mengatakan bahwa si Gipsy memiliki pacar yang cukup aneh, dan polisi pun mengarah kepada Nicholas Gagen. Terus juga ibunya, ternyata dokter menguak bahwa ibunya itu terkena sindrom. Terus si Gipsy ini ya begitulah. Mungkin dia tidak tahan dengan perlakuan ibunya, dia pengen hidup bebas, jadi dia melakukan tindakan yang cukup salah ya. Awal kebebasan si Gipsy. Jadi setiap kali Gipsy ini check up ke rumah sakit, Gipsy selalu dipaksa untuk berbohong dengan orang sama emaknya, dan emaknya ini mengutarakan bahwa si Gipsy itu mengalami bahwa si Gipsy ini menderita penyakit keras, dan Gipsy tidak boleh ngomong sepatah pun. Suara dia itu harus seperti anak kecil supaya orang-orang percaya bahwa si Gipsy ini pertumbuhannya tidaklah normal. Gipsy ini pernah kabur dari rumah tapi gagal. Ternyata usut punya usut, ketika Gipsy diinterogasi sama pihak kepolisian bahwa si Gipsy ini sudah menjalin hubungan sama Nicholas Gagen itu sudah 2 tahun. Wah, pacaran online gitu ya selama 2 tahun. Tuhan pun mempertemukan mereka pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2015 ini semuanya itu bubar dan terkoak semuanya. Semuanya itu gagal karena Dede, ungkapnya. Ketika ditanya, Gipsy, apakah kamu membenci ibumu? Gipsy pun menjawab, aku tidak membenci ibuku, tapi aku hanya ingin ibuku mati saja. Nah, ini malam puncaknya di mana Dede ditemukan tewas di kamar mandinya. Nah, di malam puncaknya ini, pembunuhannya ini cukup ekstrim gitu ya. Pada suatu malam 15 Juni 2015, ternyata si Gipsy ini bertemu diam-diam sama si Nicholas. Nah, Nicholas ini memberikan sebuah pisau kepada Dede karena Dede bilang, aku pingin ibu aku itu mati supaya aku bebas. Ternyata otaknya si Nicholas Gagen ini, otaknya juga otak kriminal gitu kan, nggak mikir panjang. Ya wajar polisi mengklaim bahwa Nicholas Gagen adalah orang yang membunuh si Dede. Nicholas tidak hanya memberikan dianya pisau, tetapi dia memberikan juga lakban dan sarung tangan. Wah, ini kayaknya pembunuhannya direncanakan banget ya.
Tetapi semua yang diberi oleh Nicholas Gagen itu tidak mutlak nyuruh si Gypsy membunuh ibunya, melainkan Nicholas yang membunuh ibunya. Karena ketika ditanya, apakah kamu saja yang ingin mengakhiri nyawa ibumu? Si Dede bilang, aku tidak sanggup dan aku tidak tega. Jadi ya udah Nicholas saja yang maju gitu ya. Gagen pun masuk ke kamar Dede secara diam-diam mengendap-endap. Disitulah Nicholas mengakhiri nyawa ibunya. Gini aja, Bo, enak-enakan lagi tidur. Tiba-tiba pintu kamar dibuka, mengacungkan pisau, terus ditutup pakai bantal, langsung deh ditujah-tujah dadanya si Dede hinggalah bur. Darah pun bersimbah di nggak perlu dideskripsikan, ngeri banget nih ya, tega banget gitu kan. Yang lebih parahnya lagi, mungkin kalau kalian dengar ini kalian langsung, wih gila, anak bener-bener anak yang Ketika mereka sudah selesai melakukan tindakan kriminal yang cukup kejam itu tadi, si Dede udah tewas karena ditusuk berkali-kali sama si Nicholas. Nicholas pun mengajak si Gypsy untuk bercinta di atas ranjang di mana Dede sudah tewas. Ketika si Nicholas ini membunuh ibunya, si Gypsy ini disuruh Nicholas untuk pergi ke kamar mandi supaya dia tidak mendengar jeritan ibunya. Jadi si Gypsy ini larilah ke kamar mandi, tutup kuping rapat-rapat. Nah, si Nicholas menjalankan rencana busuk. Nah, setelah si Dede meninggal dunia, si Nicholas pun menjemput si Gypsy dari kamar mandi dan mengajaknya ke ranjang ibunya. Nah, bercintalah mereka di situ. Oh my god. Ini berdua emang udah di luar kejiwaan yang sehat gitu ya. Setelah itu, mereka kabur dengan bahagia. Si Gypsy juga merasa, I'm free banget. Aku bebas dari ibu aku yang mengekang aku, yang memaksa aku sakit, dan aku kabur dengan orang yang aku cintai. Begitu bahagia banget si Gypsy, dan tidak ada penyesalan bahwa ibunya udah tergeletak menjadi mayat. Karena tindakan kriminal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Gypsy dan Nicholas, Gypsy pun dituntut 10 tahun penjara di lapas Chillicothe, Missouri. Dan Gypsy pun mengatakan, lebih baik aku di penjara daripada bersama ibuku. Cerita yang cukup menyilukan gitu ya, menyilukan. Kisahnya itu di awal kebahagiaan menjadi ending yang tragis dan mengerikan, di mana ibunya tewas dan juga di mana anaknya ini ya bisa dibilang anak kurang diajar ya. Ibunya mati, dia langsung deh bercinta di ranjang ibunya yang tergeletak tak bernyawa itu ya. Anyway, mereka diklaim bahwa Nicholas Gagen ini memiliki kejiwaan yang tidak sehat, begitu juga dengan Gypsy. Karena kejiwaan mereka ini tidak sehat karena ketekanan batin boy. Karena kenapa? Seperti ibunya ditinggal menikah lagi dengan ayah si Gypsy. Jadi ibunya ini sedikit kayak mana ya? Ketekan batin, down, dan stres. Karena mendapatkan anak seperti Gypsy yang mudah untuk dijadikan kelinci percobaan gitu ya, kelinci percobaan untuk menipu banyak orang gitu kan. Nah, dan si Gypsy ini menurut-nurut aja karena dia berpikir bahwa ibunya itu sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia, dan begitupun ibunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibunya ini tidaklah boleh, karena ibunya udah membohongin semua orang. Dan juga ibunya menyiksa anaknya yang normal, dibuatnya tidak menjadi normal. Begitu juga dengan Gypsy yang merencanakan pembunuhan ibunya dengan diluruskan oleh si Nicholas Gagen. Oke, hikmah yang kita ambil dari cerita kriminal ini adalah sebahagia-bahagianya hidup kita, lebih baik hidup yang sederhana namun kebahagiaan terus terlimpahkan.
Dan pembunuhan tidaklah mengakhiri sebuah permasalahan, apalagi bunuh diri. Itu melainkan menimbulkan suatu permasalahan, itu membuat diri kita yang rugi, bahkan orang di luar sana. Seberapapun kalian bohong dengan rancangan yang seindah mungkin, itu tetap akan terbongkar karena ada pepatah, sepintar-pintarnya kamu menyimpan bangkai, itu akan tercium juga dengan khalayak ramai. Nah, itu pelajaran yang kita dapat dari cerita Dede dan Gypsy. Kejahatan tidaklah hidup dengan bebas di luar sana, melainkan orang yang jahat hidup dengan kejar-kejaran masalah yang dia buat oleh orang lain. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye-bye.